Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dery Vandeni, tentunya di channel Bang Der. Kali ini kita akan belajar bersama kembali mengenai Nadom Sunda ya. Nadom Sunda Durusul Fikih bab syarat susuci kubatu, atau dalam bahasa Indonesianya syarat toharoh atau bersuci ya, menggunakan batu. Nah, meskipun jarang kita bersuci menggunakan batu, tapi setidaknya kita mengenal bagaimana cara-cara bersuci dengan batu dan apa saja syarat-syaratnya. Agar apa? Agar nanti jika kita dalam keadaan darurat ya, dalam perjalanan dan lain sebagainya, kita tidak menemukan air atau tidak ada benda yang bisa membersihkan najis gitu ya, maka batu ini bisa digunakan untuk bersuci. Nah, bagaimana nadomnya? Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat susuci kubatu dalapan anu geus tangtu, hiji kudu tilu batu, hiji batu tilu juru, dipakena hiji-hiji juru tilu hiji-hiji, jeung kudu bersih tempatna syarat anu kaduana, tegesna tempat najisna ku dipeper sabersihna, syarat anu katiluna yen ulah garing najisna, syarat anu kaopatna teu meunang pindah najisna, rejeng ulah kakenaan eta najis kunu lian, mangka lamun kakenaan ku cai kudu bersihan, eta anu kalimana ari anu kagenepna, ulah ngaliwat najisna kana gigi renduburna, jeung teu meunang ngaliwatan kana hasyafahna insan, tujuh ulah kakenaan ku cai nu ngabeusehan, sabab lamun kajadian batu henteu ngabersihan, ari anu kadalapan batu kudu kabuktian, nu suci tur ngalaanan kana najis ngabersihan. Baik, itulah nazom Durusul Fikih bab syarat bersuci dengan menggunakan batu ya. Tadi pada bait pertama disebutkan bahwa jika ingin bersuci dengan batu harus menggunakan 3 batu, dan satu batu harus mempunyai 3 sisi ya, 3 sisi batu atau 3 juru tadi disebutkan. Nah, kemudian syarat yang keduanya ya, harus bersih tempatnya, artinya tempat kita membuang hajat kita gitu ya. Jadi jangan
di semak-semak yang terdapat najis dalam semak-semak tersebut gitu. Nah, jadi harus bersih tempatnya gitu. Kemudian syarat yang berikutnya adalah jangan kering najisnya. Jadi ketika misalkan ya, maaf nih kita pipis, nah jangan ditunggu kering baru kita nyari batu kemudian dibersihkan dengan batu gitu ya. Tapi siapkan dulu batu, ketika udah pipis langsung dibersihkan dengan batu tadi ya. Kemudian disebutkan lagi yang keempatnya, jangan terkena jangan terkena najis yang lain. Artinya jika kita membuang hajat atau pipis gitu ya, buang air kecil, nah jangan sampai terkena oleh najis yang lain. Hati-hati dengan percikannya, atau misalkan ada kotoran hewan dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah jangan sampai melewat ya. Jangan sampai najisnya melewati dubur atau kubul ya. Nah, ini juga harus dijaga gitu ya. Kemudian yang ketujuh, jangan terkena air ketika membasuhnya. Misal ada setetes atau 2 tetes air ketika kita membersihkan tempat najis dengan batu gitu ya. Nah, jadi nanti bisa jadi si batu tersebut hukumnya tidak membersihkan gitu ya, tidak mensucikan terhadap najis tadi. Nah, di sini di nadom ini disebutkan ya, sabab lamun kejadian batu hente ngabersihan gitu ya. Nah, jadi ketika batu terkena air, percikan air atau setetes 2 tetes air, akhirnya batu tersebut tidak bisa mensucikan najis itu. Dan yang terakhir adalah batu harus yakin batu yang kita gunakan adalah batu yang suci dan bisa mensucikan gitu ya terhadap najis yang ingin kita bersihkan. Nah, mungkin itu ya nadom durusul fikih bab syarat bersuci dengan menggunakan batu gitu ya. Nah, bukan mungkin sih, pasti banyak kekurangan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Mungkin nanti boleh ditulis di kolom komentar bagi yang sudah berpengalaman, ilmunya lebih tinggi dan pengalamannya luar biasa gitu ya. Boleh sharing-sharing ilmu di kolom komentar. Baik ya, itu saja video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.